Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi kabad waj'alad dunya dar ibtila'i wa imtihani wal akhirata dar jazain wa khuludin. Nahmaduhu ala kulli halin wa nashkuruhu ala jami'in ni'ami wal ihsani. Nasta'inuhu fi kulli amrin wa nastaghfiruhu min jami'id dunubi wal isyani wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahid rabbun samadun lam yattakhid sahibata wala waladan walam yakun lahu kufuwan ahad wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi al-muqassirati bi taqwallahi 'azza wa jalla fa innaha wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa lanabluwakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat serta iringan salam tak lupa semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, khutbah kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat kita saat ini, yaitu menyikapi krisis ekonomi dengan iman dan ikhtiar. Sebagaimana kita lihat dan dengar, baik di media massa maupun media sosial, berbagai berita tentang krisis ekonomi kian marak, mulai dari gelombang pemutusan hubungan kerja, PHK, turunnya aktivitas perdagangan, meningkatnya angka pengangguran, hingga kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh banyak kalangan masyarakat. Hal tersebut adalah akibat dari perbuatan salah satu oknum atau pemerintahan khususnya yang memakai uang rakyat demi kepentingan sendiri. Sedangkan kita sebagai orang muslim tahu bahwa hal yang merugikan atau korupsi sangat dilarang dalam Islam. Esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Demikian definisi yang diberikan Sayyid Hussein Al-Attas dalam bukunya Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi. Dengan tegas, ajaran Islam melarang perbuatan tersebut. Ada banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan terlarangnya korupsi. Misalnya Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Dalam khazanah Islam, istilah lain untuk korupsi adalah rishwah. Bahasa Indonesia menyerapkan menjadi kata rasuah. Itu maksudnya atau maknanya disepadankan dengan antara lain tindakan suap menyuap dengan niat mencuri hak orang lain, individual maupun kolektif. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk bersikap bijak dalam menghadapi setiap ujian, termasuk krisis ekonomi seperti ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya mengeluh, menyalahkan keadaan,
atau bahkan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, kita dilarang keras mengambil keputusan keliru dalam urusan keuangan, seperti membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, berutang tanpa perhitungan, atau bahkan tergoda untuk melakukan maksiat seperti mencuri karena terdesak oleh kebutuhan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Krisis ekonomi sejatinya bukanlah hal baru dalam sejarah manusia. Dalam banyak fase kehidupan umat, krisis sering kali datang sebagai ujian dan pengingat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Krisis adalah bagian dari sunnatullah agar kita kembali padanya, tidak sombong dengan kekuatan materi, dan semakin sadar bahwa hanya Allah lah sang pemilik rezeki yang hakiki. Ketika terjadi krisis, bisa jadi itu adalah teguran bahwa sebuah bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar tidak terlalu terlena dengan kenikmatan harta dunia. Menyikapi krisis ini, Islam tidak hanya memerintahkan kita untuk bersabar, namun juga mengajarkan kita untuk berikhtiar, bekerja keras, dan berusaha keluar dari kesulitan dengan cara yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Talaq ayat 2-3 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kunci keluar dari krisis adalah takwa dan kerja keras, bukan hanya pasrah tanpa usaha. Hadirin jemaah sidang Jumat yang berbahagia, setidaknya ada 4 langkah konkret yang bisa kita lakukan dalam menghadapi krisis ekonomi ini. Pertama, perkuat iman dan tawakal. Percayalah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang bertakwa dan bersungguh-sungguh. Kedua, bersikap hemat dan sederhana. Janganlah hidup secara boros. Belilah barang sesuai dengan kebutuhan, bukan semata-mata karena keinginan. Utamakan terlebih dahulu kebutuhan primer. Jika suatu barang masih bisa ditunda pembeliannya dan tidak benar-benar mendesak, sebaiknya tunda dahulu untuk membelinya. Hadirin jemaah sidang Jumat yang berbahagia, demikian ulasan singkat dalam menghadapi krisis ekonomi. Semoga kita semua dapat menjalani ujian ini dengan penuh kesabaran dan ketakwaan, dan mendapat jalan keluar untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrun raufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irgaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadarin wa udunun bi khabarin. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jami'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'diluna Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya
واحب العتيات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهان وسوء الفتان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلادنا المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.